Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Bapak Isa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT yang berkenan hadir, yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Paripurna Darul Aman beserta para imam, muazzin yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Ibu jemaah ayah bunda yang berkenan hadir pada malam yang berbahagia ini. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana lebarannya? Membahagiakan? Mudiknya bahagia? Kadangkala Bapak Ibu yang berbahagia, di Idul Fitri itu kita terbagi dua. Ada orang yang betul-betul bahagia, ada orang yang pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia. Siapa mereka yang betul-betul bahagia pada saat Idul Fitri itu? Yaitu mereka yang telah memanfaatkan waktu dan kesempatannya selama bulan Ramadan sehingga dosa-dosanya terampuni oleh Allah. Ini adalah orang yang betul-betul bahagia. Ada lagi orang kedua, Pak, orang yang pura-pura bahagia, terpaksa mereka bahagia. Sesungguhnya dalam batin mereka tidak bahagia. Tapi apalah, karena tetangga depan rumah, sebelah rumah juga ikut keluar merayakan Idul Fitri, dia juga ikut. Padahal di bulan Ramadan mereka tidak memanfaatkan waktunya untuk berubudiyah kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagianya benar, bukan bahagia pura-pura. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini ada dua yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, halal bihalal. Halal bihalal ini Bapak Ibu, tidak ada ditemukan istilah itu di dalam Al-Quran. Di dalam 30 juz Al-Quran ini tidak ada satu ayat dan satu kalimat pun yang menyebut halal bihalal. Lalu di dalam kitab fikih-fikih, sependek pengetahuan kami Bapak Ibu yang berbahagia, juga tidak dikenal istilah halal bihalal. Ulama-ulama mazhab pun tidak pernah menyebut kata-kata halal bihalal di dalam tulisan dan karyanya. Lalu bagaimana dan di mana ditemukan? Halal bihalal ini hanya ditemukan di negara kita. Di Malaysia, Brunei, apalagi Amerika, nggak ada dikenal halal bihalal. Halal bihalal ini adalah
sebuah karya yang dihasilkan oleh para ulama kita, yang dibentuk dan dibuat serta dipopulerkan di negara kita. Namanya halal bihalal. Halal bihalal itu hurufnya huruf H, bukan H, tapi H, halal. Halal bihalal. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat apa sesungguhnya esensi dari halal bihalal ini, ada 3 pendekatan. Halal bihalal kalau kita lihat dalam istilah fikih, halal itu bermakna sesuatu yang boleh. Lawan halal itu adalah haram. Berarti dalam halal bihalal itu tersirat makna bahwa dalam kegiatan halal bihalal itu adalah rangkaian untuk membolehkan, mengikhlaskan apa yang sudah pernah terlanjur dilakukan oleh orang lain kepada kita berupa kesalahan. Ada yang tidak halal, Pak, hutang. Jadi hutang tidak halal, tetap dibayar. Tapi kalau kesilapan, kesalahan itu boleh. Itu makna halal yang pertama. Yang kedua, halal bihalal kalau kita lihat dalam makna kebahasaan, kalau kita buka kamus, kata halal itu bermakna melepaskan ikatan, menguraikan, menjernihkan sesuatu yang keruh. Itu makna halal. Dengan demikian, esensi dari halal bihalal adalah bagaimana mencairkan suasana yang membeku selama ini. Itu makna yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat kata halal dalam Al-Quran, kata halal dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan thayyibah. Halalan thayyibah. Selalu beriringan. Hampir 12 tempat dalam Al-Quran, kata halal dikaitkan dengan thayyibah. Halal lagi baik. Ini bermakna bahwa dalam kegiatan halal bihalal itu harus dilanjutkan, dimunculkan dengan saling berbuat kebaikan. Itu yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang disusun oleh pengurus kita adalah dengan halal bihalal menguatkan ukhuwah Islamiyah. Pertanyaan kita, apa modal kita agar ukhuwah kita bisa menjadi kokoh dan kuat? Suatu ketika Bapak Ibu yang berbahagia, khalifah yang kedua namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini tercatat oleh sejarah sebagai sahabat Nabi yang paling ditakuti. Bahkan syaitan dan iblis pun takut dengan Umar. Maka ada riwayat menyebutkan ketika Umar melewati sebuah jalan, iblis dan setan nggak mau lewat dengan di gang itu. Kenapa? Ada Umar di situ. Begitulah mereka, iblis pun takut dengan Umar. Kenapa? Umar adalah sosok yang tegas. Umar adalah sosok pemimpin yang luar biasa. Suatu ketika Bapak Ibu berbahagia, Umar bin Khattab ini sedang berada di sebuah pohon, berteduh di sebuah pohon di tengah hari dengan sahabat-sahabatnya. Ini adalah ciri pemimpin yang luar biasa. Dia menjadi khalifah. Tetapi rakyatnya bisa menemukan Umar ini tidak di istananya, tidak di kantornya. Dia bisa ditemukan di mana-mana. Umar berada di sebuah lapangan terbuka, di sana ada sebuah pohon, Umar duduk di situ dengan sahabat-sahabat yang lain. Datang 2 orang laki-laki kepada Umar. 2 laki-laki tadi dia menggotong seorang laki-laki yang terikat tangannya. Mereka gotong kepada Umar berdua. Kepada Umar, laki-laki yang 2 orang ini mengatakan, wahai khalifah, tolong engkau tegakkan, tolong engkau kisos, tolong engkau had laki-laki ini. Umar terkejut. 2 orang datang secara tiba-tiba membawa seorang laki-laki yang terikat tangannya. Lalu meminta agar Umar membunuh, mengkisos laki-laki yang terikat ini. Apa salah dia, kata Umar? Laki-laki tadi bercerita, wahai khalifah, ini adalah laki-laki yang telah membunuh orang tua kami.
Dia membunuh ayah kami. Oleh karena itu dia kami bawa kepada engkau agar engkau balas sesuai dengan ajaran Islam, nyawa dibalas dengan nyawa. Kami ingin dia juga dibunuh karena dia sudah membunuh orang tua kami. Umar bingung mendengar pengaduan itu. Lalu Umar bertanya kepada laki-laki yang terikat tadi, wahai laki-laki, benarkah dakwaan dari dua laki-laki ini bahwa engkau telah membunuh orang tuanya? Laki-laki yang terikat tadi menjawab, wahai khalifah, benar adanya. Bagaimana sehingga perbuatan itu engkau lakukan? Diceritakanlah oleh laki-laki ini, saya ketika itu wahai khalifah sedang berada di perkebunan, di kebun milik saya. Lalu ketika itu ada onta yang masuk, onta yang terlepas masuk ke dalam kebun milikku yang aku jaga setiap hari. Karena aku merasa kesal, lalu aku tangkap onta tersebut. Aku tangkap onta tersebut. Datanglah laki-laki pemilik onta ini, lalu dengan kemarahan aku, tanpa sengaja aku melayangkan sebuah kayu kepadanya, sehingga dia dengan pukulan itu tanpa saya sengaja, wahai khalifah, laki-laki yang punya onta ini adalah tewas dan wafat. Terpukul oleh saya, wahai khalifah. Ternyata yang saya pukul itu adalah ayah dari kedua laki-laki ini. Tapi saya khalifah, kata laki-laki ini, saya tidak sengaja. Demi Allah saya tidak sengaja. Lalu kata Umar kepada dua laki-laki ini, wahai laki-laki, apakah anda mau memaafkan kesalahan, kesilapan dari laki-laki ini? Tidak wahai Umar, tidak wahai khalifah. Ayah kami adalah orang yang paling kami sayangi. Dia telah wafat, kami ingin dibalas juga dengan hukum qisas, hukum had, nyawa dibalas dengan nyawa. Lalu khalifah mengatakan, wahai laki-laki, aku yang akan membayar diyatnya, tapi maafkanlah kesalahan dari laki-laki ini karena dia tidak sengaja membunuh orang tua kalian. Tidak wahai khalifah. Laki-laki tadi menjawab, yang terdakwa tadi, bapak ibu menjawab, wahai khalifah, laksanakan apa yang mereka minta kepadaku wahai khalifah. Aku siap. Lalu kata Umar, kata Khalifah Umar, benar engkau siap wahai laki-laki? Benar. Tapi satu syarat wahai khalifah, kata laki-laki tadi, aku siap untuk dikisos, aku siap untuk ditegakkan hukum, tapi beri saya waktu 3 hari. Saya adalah seorang musafir yang berjalan sampai di Madinah ini. Saya membawa urusan-urusan kaumku yang aku selesaikan di Madinah ini. Berikan aku waktu 3 hari wahai khalifah, agar aku pulang ke kampung halaman, menyelesaikan hutang piutangku, menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabku. Kata khalifah, bapak ibu berbahagia, wahai laki-laki, tidak mungkin kami mengizinkan kamu untuk pulang kampung. Apa yang menjadi jaminan bahwa engkau tidak akan lari? Siapa yang akan menjadi jaminan untuk dirimu? Tidak ada, wahai khalifah, kata sang laki-laki. Kalau begitu, kata Khalifah Umar, wakilkanlah persoalan dan masalah-masalahmu kepada orang lain untuk menyelesaikannya di kampung. Kamu tidak usah balik kampung, kata Umar. Kata laki-laki tadi, wahai khalifah, saya tidak mempunyai siapapun di negeri Madinah ini. Saya datang dengan sendirinya. Oleh karena itu saya mesti harus pulang ke kampung halaman. Apakah engkau rela wahai khalifah saya wafat dalam keadaan berhutang? Khalifah Umar pun bingung. Ini laki-laki mau izin pulang kampung 3 hari untuk menyelesaikan masalahnya. Dia adalah seorang terdakwa yang akan dihukum qisas. Bapak ibu yang berbahagia, apa yang terjadi di tengah kebuntuan itu? Ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Dia mengatakan, wahai Khalifah Umar, saya bersedia menjadi penjamin dari laki-laki ini. Umar terkejut, bapak ibu berbahagia. Wahai Salman, kata Umar, jangan engkau main-main.
ini taruhannya nyawa. Seandainya laki-laki ini tidak kembali, maka engkau yang akan dibunuh, engkau yang akan dikisos. Padahal engkau Salman belum kenal dengan laki-laki ini. Kata Salman, wahai Khalifah, walaupun saya belum terlalu kenal dengan laki-laki ini, tapi saya yakin dan percaya dia tidak akan berbohong. Saya siap menjadi jaminannya. Akhirnya Bapak Ibu yang berbahagia, Salman Al-Farisi menjadi penjamin dari laki-laki yang terdakwa ini. Khalifah Umar mengizinkan laki-laki ini pulang ke kampung halamannya, menyelesaikan permasalahan persoalannya, menyelesaikan hutang piutangnya. Hari yang pertama, orang kota Madinah sudah menunggu kedatangan laki-laki ini. Tak datang dia. Hari kedua belum juga sampai. Sampai di hari yang ketiga. Semua masyarakat berkumpul menunggu kedatangan dan apa yang terjadi terhadap laki-laki ini. Yang mereka khawatirkan adalah terhadap keselamatan sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi. Sampai jam 5 sore, karena batas hari itu adalah maghrib, laki-laki tadi pun belum datang. Masyarakat sudah mulai resah. Kata Khalifah, waktu kita sudah habis, waktu maghrib hampir masuk, silakan Salman Al-Farisi untuk mengambil tempat posisi sebagai penjamin dari laki-laki yang kemarin. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu berbahagia bagaimana Salman ketika itu bersedia, dia sudah berdiri di tempat eksekusi. Karena waktunya sudah hampir habis terbenam matahari. Masyarakat merasa khawatir. Dua laki-laki yang mengadukan tadi merasa kecewa karena laki-laki yang berjanji itu tidak datang. Begitu Salman Al-Farisi sudah dipersiapkan untuk dieksekusi, Umar melihat ada bayang-bayangan dari jauh laki-laki yang berlari dengan kencangnya menuju tempat Umar. Lalu Umar mengatakan, tunggu, kata Umar, laki-laki yang kemarin sudah datang. Ternyata datang dia, Bapak Ibu berbahagia. Dengan terpongah-pongahnya dia datang kepada Umar. Dia mengatakan, wahai Khalifah, maafkan aku terlambat sampai di sini. Karena ternyata masalah aku membutuhkan waktu yang banyak untuk menyelesaikannya. Sehingga aku terlambat. Onta yang aku gunakan sebagai kendaraan karena aku memacunya dengan kencang. Lalu dia mati di tengah perjalanan. Saya berlari untuk mencapai tempat ini, wahai Khalifah Umar. Begitu perjuangan laki-laki tadi. Lalu Khalifah bertanya, wahai laki-laki, apa yang mendorongmu sehingga engkau bersusah payah datang ke tempat ini? Padahal kedatanganmu ke tempat ini bukanlah kedatangan untuk menyenangkan. Engkau datang ke sini, engkau akan dikisos. Apa yang mendorongmu mau juga datang ke sini? Apakah engkau tidak berpikir bahwa engkau bisa lari dari tanggung jawabmu ini? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban laki-laki tadi? Wahai Khalifah, aku datang ke sini agar orang-orang tidak menyebut bahwa sudah tidak ada lagi di antara orang-orang Islam seorang yang pria yang sejati yang mau memenuhi janjinya. Saya ingin membuktikan bahwa umat Islam itu, orang Islam itu adalah orang yang tepat dan bisa memenuhi janji. Makanya saya datang, wahai Khalifah. Lalu orang yang hadir merasa terharu dengan jawaban ini. Khalifah kembali bertanya kepada Salman, wahai Salman Al-Farisi, engkau juga demikian, kata Khalifah. Apa yang mendorongmu sehingga engkau mau menjadi penjamin dari laki-laki ini? Tidakkah engkau membayangkan seandainya dia tidak datang, engkau sudah pasti menjadi orang yang akan dikisos? Apa jawaban Salman Al-Farisi, Bapak Ibu yang berbahagia? Wahai Khalifah, aku menjadi penjamin dari laki-laki ini agar orang-orang tidak menyebut bahwa sudah tidak lagi ada rasa saling percaya di antara umat Islam. Saya ingin membuktikan bahwa sesama Muslim mesti memiliki rasa saling percaya dan mau membantu apa yang menjadi masalah pada orang lain. Mendengar jawaban ini, ma'asyiral muslimin berbahagia, kedua laki-laki yang mengajukan agar dimintakan kisos tadi mengatakan, wahai Khalifah,
kami berdua memaafkan kesalahan dari laki-laki ini. Kami bebaskan dia dari kisos. Allahu Akbar, kata Umar bin Khattab. Apa yang mendorong kalian berdua memaafkan mereka? Karena wahai khalifah, kami juga tidak ingin agar orang-orang menyebut bahwa tidak lagi ada di antara sesama muslim itu yang saling memaafkan saudaranya. Akhirnya Bapak Ibu berbahagia, laki-laki tadi terbebas dari hukuman kisos. Apa yang ingin kita sampaikan? Kalau memang kita ingin merajut ukhuwah Islamiyah, 3 hal inilah yang mesti ada dalam diri dan pribadi kita. Yang pertama adalah, jadilah pribadi yang selalu menepati janji. Jadilah pribadi-pribadi yang selalu komitmen dengan apa yang menjadi janji-janji kita. Yang kedua, jadilah kita pribadi-pribadi yang saling percaya kepada sesama. Kalau kita selalu curiga, mustahil ukhuwah akan terbentuk. Kalau kita saling percaya sesama kita, maka ukhuwah akan bisa terjaga. Dan yang ketiga, agar ukhuwah itu menjadi kuat adalah tanamkan dalam diri kita sifat saling memaafkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, dengan 3 modal ini, yang pertama adalah menepati janji, kokoh dengan janji kita. Yang kedua adalah kita saling percaya dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, kita saling memaafkan yang kita wujudkan dalam acara halal bihalal ini. Mudah-mudahan ukhuwah kita menjadi kokoh dan bersatu, karena tidak ada kemajuan tanpa adanya persatuan. Mustahil kita akan bisa berhasil tanpa adanya persatuan dan ukhuwah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.